Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gimnastiar dengan NPM 21106310200088. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas tentang peran manajerial dalam pengambilan keputusan dengan studi kasus pada PT KRL Komuter Line. Tugas ini sebagai tugas dari mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Karyaningsih MM. Yang pertama ada peran-peran manajer. Peran-peran manajer menurut Ginsberg ada 3, yaitu yang pertama peran antar hubungan pribadi. Dalam peran antar hubungan pribadi meliputi peran sebagai tokoh, peran sebagai pemimpin, dan peran sebagai penghubung. Lalu yang kedua peran informasional. Artinya manajer menyerap informasi untuk mengembangkan organisasi dan lingkungannya dengan seksama, serta sebagai pusat informasi internal atau eksternal organisasi, lalu menyalurkan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari unit yang lain kepada seluruh anggota organisasi. Lalu yang terakhir ada peran sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan sendiri menurut Yang Haiman adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak. Inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan. Suatu keputusan merupakan suatu cara bertindak yang dipilih oleh seorang manajer sebagai suatu yang paling efektif. Berarti penempatan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara kebetulan dan tidak dapat dilakukan secara asal. Yang selanjutnya ada dasar dari pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu rentan terkena sugesti, pengaruh dari luar, dan faktor psikologis lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Lalu yang ketiga, berdasarkan fakta. Keputusan berdasarkan fakta, data atau informasi yang cukup memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Akan tetapi untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Lalu yang keempat, keputusan berdasarkan wewenang. Keputusan yang hanya didasarkan pada kewenangan akan mengarah pada sifat rutin atau non-diasosiasikan dengan praktik diktator. Lalu yang terakhir ada berdasarkan rasional. Yang selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada perumusan masalah, lalu yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pembuatan alternatif, yang keempat pemilihan alternatif terbaik, yang kelima pelaksanaan keputusan, dan yang terakhir evaluasi hasil pelaksanaan. Yang pertama perumusan masalah. Perumusan masalah dalam pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi dan menentukan masalah atau situasi yang perlu diatasi. Dengan membuat keputusan, tujuan dari perumusan masalah adalah untuk memastikan bahwa semua faktor yang terkait telah dipertimbangkan dan difahami dengan baik sebelum membuat keputusan. Perumusan masalah dimulai dengan mengkaji fakta-fakta yang ada. Seringkali hal yang kedengarannya sederhana ini menjadi sumber kegagalan pengambilan keputusan yang benar. Sebuah perumusan yang baik mengidentifikasikan semua elemen-elemen yang relevan, elemen apa yang absen, dan elemen apa yang perlu ditambahkan. Lalu yang kedua, pengumpulan dan menganalisis data. Pengumpulan dan analisis data merupakan langkah krusial dalam proses pengambilan keputusan yang baik. Karena data dan informasi yang akurat dan tepat waktu memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama ada fase pengumpulan fakta, lalu yang kedua penemuan ide, dan yang terakhir fase penemuan solusi. Yang selanjutnya pembuatan alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif yang terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang terbaik dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama, karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.
Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambilan keputusan sering menjadi masalah karena keputusan yang ditanggapi oleh banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang. Jadi, tentukan dulu cara pengambilan keputusan yang paling cocok dengan situasi dan masalah yang ada. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang perlu diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, namun akurasi akan lebih terjamin. Dan selanjutnya ada studi kasus dari PT KRL Komuter Line Jabodetabek, di mana situasi dan permasalahannya yaitu kecelakaan KRL nomor KA1154 dan KA1156 dialami oleh PT KAI Komuter Jabodetabek disebabkan oleh faktor human error. Kronologi kecelakaan terjadi saat KRL KA1154 tujuan Bogor di stasiun Juanda sedang berhenti dan dalam proses menaikkan penumpang. Di peron 2 jalur 2 stasiun Juanda ditabrak oleh KA1156 pada bagian belakang. Permasalahannya, proses pengambilan keputusan oleh PT KCJ dan PT KAI dalam situasi genting untuk keputusan saat kejadian dan masa yang akan datang melalui proses pengambilan keputusan dan gaya pengambilan keputusan. Solusi dan keterkaitan dengan teori pada saat kejadian. Pada tahap ini, perusahaan dengan sigap melakukan upaya agar kerusakan tidak semakin parah. Hal tersebut dilakukan melalui upaya evakuasi korban yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 jam, serta evakuasi gerbong kereta yang berlangsung kurang dari 24 jam, sehingga kegiatan operasional dapat kembali normal sehari setelah kecelakaan terjadi. Pada tahap ini, perusahaan juga secara jelas mengakui adanya kecelakaan di stasiun Juanda, serta menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang serta masyarakat pengguna layanan KRL yang perjalanannya terhambat karena akses kereta ke beberapa stasiun. Selain daripada itu, pemberitaan mengenai kecelakaan pun mencuat pada berbagai media massa. Keterkaitan dengan teori yaitu dengan gaya pengambilan keputusan, gaya perilaku. Gaya ini merupakan tipikal pengambilan keputusan yang mempedulikan dampaknya pada kepentingan kelompok yang dianggap lebih utama daripada kepentingan pribadi, sehingga berusaha keras untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama pihak. Solusi dan keterkaitan materi masa yang akan datang. Manajer PT KCJ dan PT KAI, peran public relations sangat dibutuhkan sebagai jembatan informasi antara perusahaan dengan publik, serta senantiasa memperbarui perkembangan informasi yang terjadi baik di lokasi maupun informasi mengenai para korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan oleh Divisi Public Relations pada PT KCJ. Pada tahap ini, PT KCJ dan PT KAI melakukan evaluasi dan pergantian level direksi hingga level manajer, serta membebas tugaskan asisten masinis yang bersangkutan. Namun, evaluasi tidak hanya berasal dari pihak internal PT KCJ maupun PT KAI, tetapi Kementerian Perhubungan juga turut membuat perubahan pada regulasi terkait prosedur kelayakan sertifikat masinis dan standar untuk dapat mengemudikan kereta. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk menekan jumlah kecelakaan yang disebabkan faktor human error agar kecelakaan serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Keterkaitan dengan teori yaitu dengan proses pengambilan keputusan, dengan perumusan masalah, pengumpulan dan menganalisis data, pembuatan alternatif kebijakan, pelaksanaan keputusan, pemantauan, dan pengevaluasian hasil pelaksanaan.